kura-kura, singa, jerapah. Masukin apa lagi ya? Binatang-binatang tuh apa lagi sih? Adik-adik, ada yang bisa bantu Lause nggak? Nama-nama binatang apa aja? Lause hari ini mau ngajak adik-adik nanti memuji Tuhan. Kita mau masukin binatang-binatang yang tadi ke dalam bahtera ini. Tapi Lause nggak ingat nama-nama binatang. Lause cuma ingat 3 ini. Ada yang bisa bantu Lause nggak ya? Siapa ya? Oh iya, Lause mau ngajak Lausenya Lause deh buat bantuin Lause. Wah, bentar ya adik-adik. Lause, tolongin aku dong. Halo anak-anak. Halo Lause Jessica. Halo Lause. Apa kabar? Baik. Ada apa nih? Ini Lause, kan hari ini kita mau masukin binatang-binatang ini ke bahtera nih Lause. Tapi aku cuma ingat 3 nih Lause. Ada singa, tadi aku udah sebutin. Terus ada jerapah, ada kura-kura. Kira-kira Lause binatang-binatang apa sih yang dimasukin sama di bahtera? Kan dulu ada bapak-bapak tuh Lause, si Pak Nabinu itu loh. Nah dia kan masukin binatang-binatang ke dalam bahtera. Lause bisa bantuin nggak sebutin kira-kira binatang-binatang apa lagi sih? Kalau Alkitab sih memang tidak menyebutkan nama binatangnya satu demi satu. Oh oke. Tapi paling tidak kita bisa tahu ada burung di udara. Oke. Lalu ada domba. Oh lucu domba. Lalu ada buaya Lause. Hah? Buaya Lause? Gimana cara masukin buaya ke dalam perahu? Itu dia. Tuhan yang tolong. Oh iya bener. Itu dia. Wah adik-adik, sebenarnya banyak banget binatangnya, tapi semuanya bisa masuk ke dalam bahtera ya. Wah adik-adik, selamat pagi. Kita sapa dulu adik-adik Lause. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Wah, masih siap memuji Tuhan nih? Udah siap belum nih? Udah pagi-pagi nih, kita mau siap memuji Tuhan. Kita mau memuji Tuhan adik-adik, tapi udah siap belum nih? Udah mandi belum nih? Wah, Lause mau ngajak sama Lause Andri mau memuji Tuhan, ngajak adik-adik nyanyi lagu Nabi Nuh. Yuk, bangkit berdiri. Istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Apa orang selamat? Istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. Masuk orang selamat. 8 orang selamat. 8 orang selamat. 8 ya Lause? Iya, 8 orang selamat. Wah. Oh iya, kita mau mulai, kita doa dulu ya adik-adik. Kita mau berdoa, tutup matanya, lipat tangannya, ikutin Lause berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini. Kalau sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu kami. Bantu kami Tuhan untuk duduk tenang, untuk mengeluarkan suara kami, untuk memuji Tuhan. Dan nantinya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan bantu Lause-Lause yang akan membawakannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur berdoa. Amin. Amin. Anak-anak di rumah dan Lause Jessica, hari ini kita bisa merasakan panas matahari ya? Betul. Wah, kalau kita lihat ternyata matahari
itu ada yang buat kan Lause? Oh iya, ada Lause. Siapa tuh yang buat Lause? Tuhan Yesus. Iya. Nah hari ini kita mau nyanyi pujian Matahari Bersinar Terang. Ya, mari anak-anak kita sama-sama memuji Tuhan, mengucap syukur. Anak-anak silakan duduk. Nah pada kesempatan ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah anak-anak bisa minta bantuan papa mama untuk mentransfer atau juga men-scan QR code supaya persembahan kepada Tuhan bisa diberikan. Jangan lupa tambahkan angka 6 di belakang angka persembahan anak-anak. Dan juga bisa kita siapkan juga persembahan di tempat supaya kita bisa berikan kepada Tuhan. Nah anak-anak, mari waktu kita memberikan persembahan, kita menyanyi, memuji Tuhan. Memuji pujian apa? Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada
persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik. Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara hidup kami. Hari ini kami mau membawa persembahan bagi Tuhan. Tuhan, biarlah persembahan ini bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik, kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga memberkati orang tua kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, nggak berasa sekarang udah Januari, minggu ketiga ya Lause? Iya. Kayaknya baru kemarin kita tahun baruan ya. Wah, Lause berasa bersyukur banget. Kayaknya Tuhan pelihara Lause, udah lewatin 1 tahun lagi. Walaupun agak susah di rumah doang, nggak kemana-mana. Terus gerejanya online, nggak ketemu adik-adik. Biasa kan kita ketemu sama teman-teman, ketemu adik-adik, dengerin firman Tuhan langsung. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan tetap pelihara kita adik-adik. Orang burung-burung di udara aja Tuhan kasih makan, apalagi kita, ya kan? Wah adik-adik, kita mau nyanyiin lagu Burung Pipit yuk. Adik-adik udah siap dengar firman Tuhan kan? Yuk kita duduk, kita dengar firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Belum terlambat rasanya kalau Lause Evi mengucapkan selamat tahun baru 2021. Bagaimana kabar adik-adik? Adik-adik, di awal tahun kemarin beberapa hari di rumah Lause nih turun hujan yang lebat. Di tempat adik-adik hujan nggak? Hujan yang terus-menerus dan lebat, beberapa daerah sudah mulai banjir. Di awal tahun kemarin bahkan banjir sangat besar. Karena apa? Hujan turun terus-menerus dan tidak berhenti. Ada yang halamannya terendam banjir, tanamannya mati semua. Ada yang rumahnya tingkat 2, tetapi lantai 1 penuh dengan air. Jadi mereka tinggal di lantai 2. Bahkan Lause membaca berita saat itu, ada yang hanya kelihatan genteng rumahnya karena air begitu tinggi di daerah mereka. Nah adik-adik, hari ini kita juga akan belajar tentang banjir, kisah banjir yang pernah terjadi di Perjanjian Lama di Alkitab. Nah sebelum itu kita akan sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh kembali bertemu melalui ibadah online sekolah minggu. Kami sudah bersukacita dan memuji Tuhan. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk kami juga boleh belajar akan firman-Mu.
Berkatilah kami supaya kami boleh mengerti. Tuhan juga boleh urapi Lause Evi, Tuhan yang boleh menolong. Ini kami Tuhan, kami siap untuk belajar. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari kitab Kejadian pasal yang ke-5 sampai yang ke-9. Adik-adik di rumah baca seluruhan pasal ya. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang kejatuhan manusia. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kain membunuh Habel. Itu awal mula kejatuhan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar di pasal yang ke-5. Tuhan memberikan pengganti Habel bagi Adam dengan Set. Nah, dari keturunan Set ini akan lahir Nabi Nuh. Kita akan belajar tentang ini. Anak-anak keturunan Set disebut sebagai anak-anak keturunan Allah, sedangkan anak-anak keturunan Kain disebut sebagai anak-anak keturunan manusia. Nah, adik-adik, anak-anak keturunan Allah mulai mengambil anak-anak keturunan manusia ini sebagai istrinya. Jika anak-anak keturunan Allah mengambil anak-anak yang tidak cinta Tuhan menjadi istrinya, mereka akan semakin jauh dari Allah. Dari sinilah bermula kejahatan manusia semakin hari semakin besar dan Tuhan sangat sedih. Kita akan sama-sama baca dari ayat yang ke-5 dan ke-6. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ayat yang ke-6, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Adapun Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Nuh hidup bergaul dekat dengan Allah. Karena itu, Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh memiliki 3 orang anak laki-laki yang bernama Sem, Ham, dan Yafet, seorang istri dan 3 orang menantu istri dari anak-anaknya. Saat Allah melihat bahwa bumi sudah rusak oleh kejahatan manusia, berfirmanlah Allah kepada Nuh bahwa Allah akan mengakhiri hidup segala makhluk dan memusnahkan mereka bersama dengan bumi. Allah meminta Nuh membuat sebuah bahtera. Allah memberikan semua petunjuk kepada Nuh untuk membuat bahtera ini. Bahannya dari kayu gofir. Allah juga memberitahu Nuh ukuran bahtera yang harus dibuatnya. Panjang bahtera haruslah 300 hasta dan lebarnya 50 hasta. Tinggi bahteranya harus dibuat setinggi 30 hasta. Adik-adik tahu, 1 hasta sama dengan 45 cm. Jadi kalau panjang bahtera 300 hasta, artinya 300 kali 45 cm, 13.500 cm atau 135 meter. Lebar bahtera yang 50 hasta, artinya 50 kali 45 cm. Jadi 2.250 cm atau 22,5 meter. Dan tingginya 30 hasta. Artinya 30 kali 45 cm, 1.350 cm atau 13,5 meter. Kebayang nggak sebesar apa bahtera yang harus dibuat Nuh dengan ukuran seperti itu? Allah memberikan perintah kepada Nuh begitu detil. Nuh harus membuat atap yang tingginya sehasta dari bagian yang paling atas dari bahtera. Dan pintunya harus dipasang pada lambung kapal. Dan bahtera itu Allah mau dibuat dengan 3 tingkat, bawah, tengah, dan atas.
saat memberikan perintah untuk membuat bahtera, Allah juga memberitahukan kepada Nuh bahwa Allah akan mendatangkan air bah untuk memenuhi bumi dan memusnahkan segala yang hidup di bumi. Allah juga mengadakan perjanjian dengan Nuh bahwa Nuh beserta istri, anak-anak, dan juga menantunya harus masuk ke dalam bahtera sehingga mereka akan selamat dari air bah. Dalam Kejadian pasal ke-6 ayat yang ke-22, di sana dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Adik-adik, ayat ini menegaskan bahwa Nuh taat akan perintah Allah. Saat Nuh membangun bahtera, orang-orang melihat apa yang Nuh dan anak-anaknya kerjakan. Mereka mengolok-olok Nuh, mentertawakan Nuh. Nuh mengasihi mereka. Nuh menceritakan kepada orang-orang itu apa yang Allah ingin dia kerjakan dan apa yang akan Allah lakukan terhadap bumi dan isinya. Nuh tahu Allah juga mengasihi orang-orang ini. Nuh mengajak mereka masuk bersama-sama nanti ke dalam bahtera saat bahtera sudah siap. Tetapi orang-orang itu tidak mendengarkan Nuh. Mereka mengabaikan Nuh. Nuh tidak berkecil hati. Dia fokus pada apa yang Allah perintahkan. Nuh mengerjakan, menyelesaikan pembuatan bahtera ini. Allah juga memerintahkan Nuh untuk membawa 7 pasang binatang yang tidak haram dan sepasang binatang yang haram, dan segala jenis burung di udara sebanyak 7 pasang, supaya terpelihara hidup keturunan binatang-binatang itu. Allah juga memerintahkan Nuh untuk membawa bekal makanan bagi Nuh dan para binatang ke dalam bahtera. Saat tiba waktu yang ditentukan oleh Allah, Allah berfirman kepada Nuh untuk masuk ke dalam bahtera. Dan pada hari itu juga, masuklah Nuh, Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh, dan istri Nuh, serta menantunya, dan segala binatang yang Tuhan perintahkan. Disebutkan di dalam Alkitab, lalu Tuhan menutup pintu bahtera. Di Kejadian pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 dikatakan di sana bahwa Allah akan menurunkan hujan ke atas bumi selama 40 hari 40 malam, dan Allah akan menghapuskan segala sesuatu yang Dia ciptakan dari muka bumi. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah berdaulat dan berkuasa atas segala yang diciptakannya. Hujan turun sangat lebat membasahi bumi. Jika hujan yang hanya turun beberapa hari saja bisa membuat banjir dan atap rumah terendam air, bagaimana jika hujan terjadi selama 40 hari 40 malam? Menurut adik-adik, apa yang akan terjadi jika hujan terus-menerus tanpa berhenti selama 40 hari 40 malam? Terjadilah seperti apa yang Allah katakan, bahwa hujan lebat turun meliputi bumi selama 40 hari 40 malam. Tuhan membuka semua pintu air dan tingkap-tingkap langit. Air jatuh begitu deras. Bukan hanya banjir yang terjadi, tetapi air bah memenuhi bumi. Air bertambah dan terus bertambah karena hujan yang tidak berhenti. Dan ini membuat bahtera Nuh terapung-apung di atas air. Air yang terus bertambah menutupi permukaan bumi, bahkan menutupi segala gunung yang paling tinggi. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada di muka bumi oleh air bah. Hanya Nuh yang tinggal hidup dan semua yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Air bah
menguasai bumi selama 150 hari lamanya. Saat Allah mengingat Nuh dengan segala ternak yang ada di dalam bahtera, Allah membuat hujan lebat itu berhenti sehingga air makin surut dari bumi. Air yang makin surut membuat bahtera Nuh mendarat di pegunungan Ararat. Setelah lewat 40 hari, Nuh membuka tingkap bahteranya, melepas seekor burung gagak, dan burung gagak ini segera kembali karena tidak ada tempat baginya untuk hinggap. Air masih memenuhi segala tempat. Ditunggunya beberapa hari dan Nuh melepaskan seekor burung merpati. Tetapi merpati ini pun pulang kembali karena seluruh bumi masih tertutup oleh air. Nuh menunggu selama 7 hari lagi untuk kembali melepaskan seekor merpati. Dan menjelang senja, merpati itu kembali dengan membawa daun zaitun segar di parutnya. Dari situ Nuh tahu bahwa air telah berkurang dari atas bumi. Tapi Nuh menunggu lagi selama 7 hari dan dia melepaskan seekor merpati kembali. Adik-adik tahu, merpati itu tidak kembali karena permukaan bumi mulai kering. Tuhan memerintahkan Nuh beserta keluarganya dan segala binatang untuk keluar dari bahtera. Dan Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan sebagai persembahan. Nuh mengambil beberapa ekor dari segala binatang yang tidak haram dan mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas mezbah itu. Tuhan menyukai harum persembahan korban bakaran yang Nuh berikan. Tuhan memberkati Nuh dan anak-anaknya. Tuhan juga mengadakan perjanjian dengan Nuh dan keturunannya, bahwa sejak saat itu tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan sebagai tanda perjanjian ini, Allah menaruh busurnya di atas awan. Busur ini kita kenal sebagai pelangi, tanda perjanjian yang Allah adakan dengan segala makhluk yang ada di bumi. Adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa atas hidup manusia dan ciptaannya. Allah mengasihi manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi karena dosa, manusia tidak lagi percaya kepada Tuhan. Manusia memberontak kepada Tuhan dan merasa tidak membutuhkan Allah. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih, tetapi Tuhan juga adalah Allah yang adil. Hukuman Tuhan adalah nyata, supaya kita yang berdosa kembali kepada Tuhan. Tuhan tetap menjaga keturunan Adam sampai Nuh. Dari keturunan Nuh lahirlah Abraham yang akan menjadi bapa segala bangsa. Dari keturunan Abraham inilah akan digenapi karya penebusan bagi umat manusia. Kita akan menghafalkan ayat hafalan kita sepanjang bulan ini. Kita ucapkan sama-sama ya. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita akan menutup ibadah kita dengan kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah sekolah minggu hari ini. Dan Tuhan, tolonglah kami untuk boleh belajar dari cerita Nuh hari ini. Tuhan yang boleh menolong kami, berikan kami hati yang takut akan Tuhan. Dan biarlah kami boleh memiliki Allah yang kasih, tetapi Allah yang juga adil. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan jadikan kami hidup berkenan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, hari ini waktunya aktivitas.
kita akan membuat gantungan pelangi, seperti juga yang ada di belakang lause, seperti juga firman hari ini, supaya aktivitas ini boleh mengingatkan kita, mengingatkan adik-adik akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita, janji Tuhan yang akan terus ada dan tidak pernah berubah. Sekarang bahan yang dibutuhkan, lause kebetulan mempunyai beberapa potongan kertas warna-warni, ya. Bagi adik-adik yang tidak punya, kita bisa menggunakan KVS. KVS kita potong. Ini lause menggunakan ukuran penggaris, jadi selebar penggaris, kita potong selebar penggaris. Kalau yang adik-adik menggunakan KVS berarti ada ekstra untuk mewarnai, jadi kita bikin seperti ini 5 warna, ya, 5 warna. Adik-adik warnai dulu, baru kita masuk ke langkah berikutnya. Nah, lause menjelaskan yang menggunakan kertas, ya, jadi adik-adik nanti bisa mengikuti caranya. Panjang yang paling atas, panjang ini lause ambil sepanjang kertas HVS. Ini ukuran A4, kira-kira 30 cm lah, ya, 28 sekian. Jadi kalau adik-adik pakai kertas yang berwarna boleh potong sekitar 30 cm. Lause Evi tadi menggunakan ukuran ubin di rumah. Nah, ukuran kertas yang paling pertama adalah 30 cm, selebar kira-kira ini 2,5 sampai 3 cm, ya. Lalu kertas yang kedua dengan selebar yang sama, lause potong panjangnya lebih pendek, kira-kira 2 cm. Ukuran yang ketiga, lause potong lagi, lebarnya semuanya sama, cuman nih semakin pendek 2 cm, 2 cm, 2 cm. Ini kertas yang keempat warna kuning juga sama, lause pendekin 2 cm. Lalu yang terakhir warna merah, lebarnya tetap sama, lause pendekin lagi kira-kira 2 cm. Nah, bagaimana caranya? Kita satukan semua di satu ujungnya, ya. Lalu adik-adik ambil stapler, stapler ujungnya. Nah, di bagian kertas yang paling panjang, bagian tengahnya lause beri lubang untuk kita memasukkan tali. Nah, untuk melengkung, membuat pelangi ini melengkung, kita lakukan seperti ini. Satukan ujung yang satunya, jadi semua disatukan, ya. Mudah kan? Lalu yang harus kita lakukan menggunakan stapler sekali lagi, seperti ini. Nah, langkah berikutnya adalah kita akan memasangkan awan. Awan kita pakai kapas. Lause menggunakan kapas yang adik-adik minta kapasnya mama yang buat bersihin muka, ya. 1 lembar ini kita koyak-koyak. Kita koyak-koyak supaya tidak ada bentuk kapas yang kotak lagi. Jadi caranya ya kita koyak-koyak aja. Karena kapas itu serabutnya adalah lembut dan juga teksturnya semacam ini, ya, serat-seratnya lembut. Jadi saat diacak pun dia akan mudah untuk disatukan lagi. Ini adik-adik acak seperti ini, kita bikin 4 bagian, ya, 4 bagian. Dan cara nempelnya bagaimana lause? Lause menggunakan double tip yang lebar. Kalau adik-adik punyanya yang kecil, bisa dipakai 2 kali. Kalau misalnya tidak ada double tip di rumah, adik-adik bisa pakai lem, ya. Kita pakainya begini, pakai di ujung, lipat lagi di belakangnya, lalu kita gunting. Lakukan juga di sisi satunya. Lakukan juga di sisi sebelah satunya.
ini kita pakai untuk menempel kapas yang sudah kita acak tadi. Ini kapasnya. Adik-adik tinggal tempel aja. Kapas ini biarpun diacak-acak seperti apa, dia juga tetap akan bisa menyatu. Ya, tempel aja. Mudah kan? Kita bikin 4. Jadi masing-masing sisi, bagian luar, bagian dalam, bagian luar, bagian dalam. Nah, untuk tengah, ini Lause sudah kasih lubang. Lause kebetulan memakai paper punch. Kalau adik-adik tidak punya paper punch, adik-adik boleh tusuk kertas bagian tengah dengan pulpen. Gunakan tali apa aja yang ada di rumah. Ini Lause punya sisa tali jerami, atau adik-adik pakai pita, atau kalau yang memang tidak ada pita, kalau adik-adik bisa menggunakan tali rafia. Tali rafia juga boleh. Tali rafia itu kan lebar, adik-adik boleh suwir, apa namanya, adik-adik bisa potong jadi kecil gitu, pilah gitu jadi kecil. Nah, ini masukkan dua ujung tali jadi satu dari atas. Kedua ujungnya kita ikat jadi satu supaya tidak keluar dari lubang dan dia bisa menjadi alat untuk gantung. Kalau misalnya nih tali adik-adik tuh ternyata kecil, nah ini punya Lause juga nih. Kalau ternyata talinya kecil, adik-adik ikatnya 2 kali. Jadi supaya tidak lolos dari lubang, adik-adik ikatnya 2 kali. Jadi ikatan talinya dibuat tebal. Nah, seperti ini. Adik-adik tinggal menyelesaikan menempel kapas di sisi yang lain. Mudah bukan? Selamat mengerjakan aktivitas. Ibadah sekolah minggu kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.